Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum? Ya, bangun woi. Imsak, imsak. Oke, menemani sahur kali ini kita akan bahas HP servisan milik subscriber ya. Ya, di depan kita ini ada HP Infinix S5. Nah, ini historinya itu menarik untuk kita bahas. Jadi bilang pemilik, awalnya HP ini tuh jatuh dan ngeblank ya. Lalu sama pemilik HP itu coba dibongkar sendiri dan coba diganti LCD sendiri. Namun bilangnya saat nyoba LCD justru muncul tulisannya itu recovery mode. Ya, kita coba cas dulu ya untuk menganalisa di mana letak kerusakan. Seperti biasa dengan smart USB, dan ternyata normal ya, ada indikasi pengisian. Ya, ini kita akan copot bagian back covernya ya. Jadi ini adalah Infinix S5. Kasus awal jatuh lalu ngeblank. Namun bilang pemilik coba diganti LCD kok malah muncul tulisan. Nah, ini kan kira-kira apa penyebabnya? Namun berarti yang jelas LCD rusak ya sudah. Ya, ini saya akan coba lagi. Sudah saya copot untuk back covernya, untuk memastikan LCD bawahnya itu memang betul rusak atau tidak. Ya, bisa diperhatiin ya. Kelihatan dari pinggir tuh kayak nyala. LCD tuh nyala lampunya, namun tidak muncul gambar. Ini yang dinamakan blank hitam ya. Bukan no backlight atau kasus lampu. Jika kasus lampu harusnya lampu nggak nyala. Namun ini perhatiin, saat dicas dia lampu LCD nyala tapi tidak muncul gambar. Kasus ini itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama LCD rusak, yang kedua jalur gambar atau display yang rusak. Biasanya itu putus ataupun bermasalah ya. Nah, ini kan saat saya cabut baterai langsung gelap ya. Berarti jalur lampu aman, kemungkinan besar LCD ataupun jalur displaynya. Nah, jika jalur display normal, berarti IC displaynya. Nah, ini tentu kita harus analisa ya. Namun cerita pemilik sempat dicoba ganti sendiri. Saat dicoba itu bisa LCD, cuman muncul tulisan. Nah, ini kan menarik ya. Kira-kira tulisan apa ya? Ya, ini saya sudah siapkan LCD ya. Walaupun pemilik juga sudah nyoba di toko spare part. Dicoba LCD, bilangnya tuh nyala LCD. Muncul gambarnya atau tulisannya. Lalu sama beliau tidak jadi dibeli di toko spare part ya, karena berpikiran masih rusak ya, muncul tulisan. Ya, kita akan coba ya untuk pastiin sebetulnya tulisan apa yang muncul itu. Nah, ini kita akan pasangkan. Jadi untuk yang ingin tahu berapa harganya bisa cek link di bawah ya. Oke, saya coba cas. Muncul ya Infinix. Berarti ini yang dimaksud. Apa sih ini? Factory mode. Factory mode ya hampir sama ya recovery mode. Wow.
Berarti ini ya maksudnya, sehingga diputuskan sama pemilik nggak jadi beli LCD. Nanti takutnya tambah rusak, dibawalah ke tempat saya. Memang betul sekali, saat saya coba LCD dia muncul seperti ini. Nah, sebetulnya apa kerusakan? Jika kita analisa secara logika ya, ini yang dinamakan factory mode atau recovery mode. Kasus ini muncul itu biasanya akibat saat kita mau masuk ke hard reset ya, yaitu volume bawah plus tombol power secara bersamaan, ataupun volume atas plus tombol power secara bersamaan. Nah, berhubung ini Infinix, nah ini saya kurang tahu pasti ya, antara volume bawah atau volume atas. Nah, terjadinya kerusakan itu biasanya di jalur volume. Nah, ini kemungkinan besar jalur volume bermasalah ya, atau rusak. Oke, kita akan coba pastiin ya, kita akan bongkar, kita lihat untuk di jalur volumenya. Apakah jalur volume itu ada yang konslet atau fleksibelnya yang konslet ya. Jadi kita mesti pastiin dulu. Namun untuk tahapan awal kita cek di fleksibelnya ya. Ya ini saya kayaknya udah pernah dibongkar ya. Ini mesinnya gampang banget saya lepas. Ya ini kita akan cek. Dan ternyata guys, saat saya angkat mesin, seharusnya mesin ini terhubung dengan kabel konverter. Nah ini perhatiin, kabel konverter saat saya tuh angkat mesin, dia sudah posisi seperti ini guys. Wow, berarti ini penyakitnya. Jadi ini dia tuh nempel di fleksibel tombol volume sama power ya. Efek nempel dan ngeground itulah yang menyebabkan langsung masuk ke recovery mode atau factory mode. Coba kita singkirkan dulu ya untuk kabel konverternya. Ya ini ya karena memang subscriber ini kan mungkin seneng bongkar HP ya, jadi dibongkarnya sendiri. Namun tidak teliti, mungkin saat pasang kembali itu lalu dicek LCD ya nggak tahu tiba-tiba seperti itu. Kita akan coba ya. Saya akan pastiin dulu ya untuk LCD yang lama. Ini saya sudah jauhkan tadi kabel konverter. Ternyata masih tetap ya, LCD yang lama ini memang kemungkinan rusak ya. Dia hanya blank hitam. Ya ini fix, ini LCD yang lama rusak. Lalu kita akan coba dengan LCD yang baru tadi ya. Kalau awal tadi itu kan saat kita nyalakan dia langsung masuk ke factory mode. Dan itu analisa sementara itu karena efek tadi ya, kabel itu entah terlepas, entah lupa sama pemilik pasang lagi saat bongkar. Yang jelas dia tuh ngeground di antara fleksibel pin tombol volume dan power. Nah ini jika ini kita nyalakan dia masih tetap masuk ke factory mode, berarti jalur tombol volume yang bermasalah ataupun fleksibelnya bermasalah. Oke, kita akan coba ya. Pastiin dulu, saya akan coba cas. Awalnya tadi kan saat dicas dia masuk ke logo Infinix ya. Nah ini kan enggak, dia langsung ke charging. Artinya tidak ada grounding lagi di jalur volume. Jadi tadi itu tengah-tengah di jalur volume dan tombol power, sehingga saat dicas dia muncul ke factory mode. Oke, kita akan coba nyalakan ya. Kalau ini kan tidak langsung ke factory mode. Nah, muncul Infinix dan boom, XOS. Aduh, ternyata ya itu ya yang menyebabkan munculnya ke factory mode. Factory mode itu dihasilkan dari kombinasi volume bawah plus tombol power jika untuk di Oppo atau Realme. Namun untuk di Android
pada umumnya volume atas plus tombol power. Nah, setelah kita dapati saat tadi saya ngangkat mesin, ternyata kabel konverter untuk sinyal itu tidak terhubung di mesin, sudah terlepas dan nempel di fleksibelnya. Nah, ini menjadi perhatian ya buat sobat Tekso semua yang memang bukan teknisi dan ingin dan gemar untuk ngoprek HP ya. Saat pingin ganti LCD sendiri, perhatiin betul part-partnya ya. Jadi kadang tuh di saat kita tuh lupa masang kembali kabel, lalu kita baut dan kita coba LCD, ternyata seperti ini, dan ya langsung pikirannya tuh, wah ini kenapa ini kok jadi begini, jadi rusak. Akhirnya ya panik sendiri ya, sehingga dibawalah ke tempat saya. Nah, langkah selanjutnya ya kita tinggal ganti LCD-nya. Sebetulnya untuk penggantian LCD sendiri itu bisa dilakukan di rumah ya, asalkan step by stepnya kita harus runut betul. Entah dari awal pembukaan, pemasangan kembali itu harus sama dengan saat buka. Jadi jangan ada step by stepnya yang terlewati ya. Ya, ini fix memang LCD yang ngeblank ya. Jadi kasus blank hitam itu juga belum tentu LCD semuanya. Di kasus-kasus juga banyak ditemui itu di jalur display, bahkan di IC displaynya. Untuk jalur lampu aman karena dia tadi sempat nyala, cuman tidak muncul gambarnya. Nah, kalau untuk pemasangan LCD ya sering kita bahas ya. Nah, jangan lupa untuk bagian filter atas ini, lalu kita siapkan LCD-nya. Jadi kadang itu apa yang kita lakukan terus kita nggak sadar, lalu terjadi permasalahan, itu bikin panik ya. Ya, ini untuk lem saya menggunakan B7000 atau T7000. Yang saya gunakan tuh lem warna hitam. Jika yang belum punya, saya sertakanlah linknya di bawah. Nah, itu saya rekomendasikan, murah ya. Untuk lem hitam ini sangat pas untuk pemasangan LCD touchscreen karena daya lekatnya kuat ya dan cepat kering. Dan jangan lupa ini yang pedas, karetnya 2 ya. Lalu kita jepit. Nah, ini biarkan saja 1 jam kurang lebih dan lepaskan setelah kering. Oke guys, kita langsung rakit ya. Nah, jangan lupa lagi untuk kabel konverter. Seharusnya jika kabel itu terpasang, dia tidak akan grounding atau nge-short atau ngonslet di fleksibel tombol power atau volumenya. Nah, karena itu lepas, mungkin lupa saat dipasang kembali mesin, ya jadinya begini ya. Namun pertanyaannya, kenapa kok bisa sampai ngangkat mesin ya? Seharusnya kan nyoba LCD ya nggak perlu ngangkat mesin guys. Saat kita coba pingin ganti LCD sendiri, lalu kita ke toko spare part dan pingin nyoba sendiri, usahakan jangan copot mesin ya. Di sebagian besar nggak perlu kita nyopot bagian mesin, kita langsung saja cek di konektornya dengan pasang LCD yang baru. Nah, itu trik ya di saat kita tuh beli via offline. Namun kalau yang tidak atau jauh dari toko spare part ya via online pun lebih aman dan ada masa returnya. Oke, itu saja ya, semoga bisa mengisi sahur kali ini. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa.
Imsak, imsak, imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.